Selamat pagi, adik-adik. Saya akan melanjutkan perkuliahan kita, ya. Jadi saya akan menjelaskan ulang mengenai kontrak perkuliahan kita dulu, ya. Kontrak perkuliahan kita, ya. Jadi ini secara singkat, ya. Jadi ini kalau aturan main, ya. Jadi sebetulnya file dalam kuliah perdana saya sudah saya upload link YouTube-nya, tetapi ini yang saya jelaskan, saya ingin menjelaskan mengenai acara perkuliahan atau jadwal, ya. Jadi menurut ketentuan ini untuk kelas A, ya, yang diberikan oleh Pak Pipit, ya. Kemudian kelas B oleh Pak Budi, dan kelas C dan D adalah saya, ya. Jadi perkuliahan untuk tanggal 13-14 Maret itu sebetulnya pertemuan pertama kontrak perkuliahan, pertemuan kedua adalah introduction atau pendahuluan, sekaligus ada tugas pertama, ya. Baru 2 minggu kemudian berbicara mengenai presipitasi atau rainfall atau hujan, dan rainfall runoff, ya, hubungan rainfall dan runoff itu untuk 2 minggu ke depannya, ya. Nah, sekarang saya akan memberikan mengenai introduction atau pendahuluan, ya. Jadi introduction mana ya? Inikah mungkin ya? Mana? Oh, ini ya. Nah, ini ya, mengenai pendahuluan, ini yang akan dijelaskan, yaitu pengertian daripada hidrologi itu apa, ya. Kemudian sedikit mengenai latar belakang dan sejarah. Terus yang terpenting di dalam rekayasa hidrologi adalah siklus hidrologi. Siklus berarti putar, ya, putar. Jadi hidrologi itu suatu siklus, ya. Kemudian pengetahuan mengenai persediaan air di bumi ini, seluruh bumi, berarti dunia. Kemudian keseimbangan air, dan beberapa istilah yang dilanjutkan dengan tugas, ya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan mengenai itu, ya, mengenai selanjutnya, ya. Jadi ini adalah pengertian hidrologi, ya. Apa itu hidrologi? Hidro itu air. Logi itu ilmu. Berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang air, yaitu hidrologi itu, ya. Jadi ilmu yang terkait air. Berarti objeknya apa? Air, ya. Air apa sih yang dipelajari? Air yang ada keterdapatannya, ya. Jadi itu bisa didapat di mana? Persebarannya ada di mana aja itu air, ya. Jadi kenapa kok dipikirkan itu? Nah, ya penting dia terdapatnya itu ada seberapa, untuk apa toh? Ya untuk memenuhi kehidupan di bumi ini. Nah, persebarannya itu ada di mana saja. Kenapa penting? Ya penting. Ada daerah yang tidak ada daerah yang ada. Atau dikatakan ada daerah yang kering, ada daerah yang banyak hujan, yang banyak air. Nah, itu ada pengaruh, ya, ada pengaruh. Jadi itu semua dipelajari, ya. Terus apa saja yang dipelajari, ya? Itu air kan terdapatnya ada yang di atas, di bawah, atau pada sesuatu. Nah, sifat-sifatnya gimana? Sifat kimia, fisika, interaksinya dengan lingkungan. Jadi itu semua dipelajari, ya. Jadi hidrologi ilmu terkait keterdapatan dan penyebaran air di atas, pada, di bawah permukaan bumi. Jadi yang di atas, pada permukaan, di bawah
permukaan. Termasuk ini tadi sifat-sifat kimia, fisika, interaksi, dan lainnya. Ya, jadi itu pengertian hidrologi. Ya. Nah, ini kalau ditulis panjang seperti itu, kamu baca sendiri. Ya. Nah, sedikit pengetahuan latar belakang dan sejarahnya. Ya. Hidrologi itu mulai dikenal sejak abad 16 ya. Jadi wah itu lama-lama sekali juga enggak ya. Nah, oleh ini Pierre Parault ya, dia melakukan pengukuran hujan. Hujan diukur. Terus limpasan permukaan, hujan jatuh, habis itu kan mengalir di permukaan tanah toh, limpasan permukaan. Dan debit selama 3 tahun di daerah aliran sungai Seine ya. Terus kemudian disusul oleh Edmond Marlotte tahun sekian ya. Terus menunjukkan bahwa evaporasi itu apa? Penguapan, menguap ya dari air laut itu cukup untuk mengisi sungai-sungai yang akan mengalir kembali ke laut. Jadi sebetulnya alam itu sudah bagus ya. Jadi kalau sekarang terjadi ada banjir kelebihan, kenapa? Karena alamnya diganggu sehingga seperti itulah ya. Nah, terus kemudian Vinterco dan Yandi Hermawan mencatat sejarah hidrologi sebagai berikut. Ini ada periode ya, panjang itu ya. Tidak perlu ya. Kamu tahu aja. Kepingin tahu lebih lanjut, cari di Om Google. Ya. Nah, itu tadi sejarah ya, sejarahnya. Sekarang siklus hidrologi. Ya. Jadi muternya, siklus itu kan muter-muter ya. Jadi ini ada 2 gambaran siklus ya. Ini 3 malah ya. Nah, ini air laut ya. Laut ini ada mixed layer, thermocline, abyssal. Nah, ini pada kedalaman ya, ocean, air laut. Nah, air laut itu kena panas matahari tuh. Nah, ini ada mataharinya, kena panas, dia menguap ke atas. Ya, menguap. Nah, menguap jadi apa itu? Itu yang orang sebut awan ya. Awan. Ya, awan dia kena angin dia apa? Berjalan. Awan itu berjalan. Jadi yang semula di atas laut dia berjalan ke darat ya. Jadi ini angka adalah menyebutkan seberapa besar ya. Seberapa besar menguapnya itu ada 434 ya. Terus 11 dia jalan. 11 ini tetap di atas ya, tetap di atas laut. Yang 35 jalan. Yang lainnya ini 398 precipitation jatuh sebagai apa? Hujan. Tapi tetap di atas laut. Nah, yang ini kan di darat ya, di darat. Nah, ini sekian ada di atmosfer darat, sekian jadi ini jalan ada yang turun ya, turun sebagai presipitasi ya. Dia mengalir di atas darat ini, ada yang dalam sungai river ya, di sini ada yang membeku sebagai ice snow ya, ada yang meresap ke dalam sebagai underground water, ini ada sekian ya. Yang di tanaman ini menguap melalui tanaman, evaporation and transpiration ya. Ada yang melalui biomass ya. Jadi ini semua keliling ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Terus yang ini juga hampir sama ya. Atmosfer ya, dia jatuh ke permukaan lahan sebagai presipitasi. Di atas permukaan lahar itu ada yang menguap ya, laut ini menguap ya, low atmosfer. Nah di sini ada yang mengalir di permukaan lahan sebagai overland flow atau limpasan permukaan itu,
langsung ke sungai, ya. Ada yang masuk di tanah sebagai infiltrasi, perkolasi, ya. Ini ada yang transpirasi, ya, menguap lagi, masuk perkolasi, ini masuk ke sungai sebagai sumber, dia keluar lagi sebagai laut. Begitu, tek 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 keliling, ya. Nah, ini gambaran lain juga, ya. Di atmosfer, ya. Jadi ini ocean, laut menguap, ya. Ada yang turun, P itu presipitasi, E evaporasi, ya. Ada yang menguap, ada yang langsung turun ke laut, ya. Ada yang dibawa ke atmosfer, dia turun hujan di channel network, itu sungai, ya. Channel itu saluran, network jaringan atau sungai, ya. Nah, di sungai juga ada yang menguap, ya. Ada yang jatuh sebagai hujan di permukaan tanah, masuk ke tanah sebagai filtrasi, ya, filtrasi, masuk lagi sebagai recharge atau perkolasi. Ini groundwater, air tanah. Ada yang naik sebagai kapiler, yaitu yang untuk tanaman itu, ya. Jadi ini keliling-keliling, ya. Jadi itu gambaran siklus hidrologi. Nah, kalau kamu lihat di Google, wah ada banyak, ya. Tapi prinsipnya sama. Nah, nanti saya ingin kamu buat juga, ya. Jadi ini masih ada banyak lagi, ya. Nah, itu bisa dijelaskan, tapi prinsipnya air yang paling banyak itu air laut. Itu menguap, nanti ada yang jatuh ke darat, masuk ke tanah, keluar lagi di sungai, sampai ke laut lagi, begitu keliling, ya. Nah, ini ada yang seperti ini gambarannya, ya. Jadi macam-macam. Ini terus ada yang disebut siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Siklus pendek itu gimana? Ya kalau tidak di atas laut aja, nguap, kondensasi, turun hujan, ya. Jadi ini di atas laut, ya. Siklus sedang itu nguap, kondensasi ke 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 darat, turun hujan sedang. Nah, siklus panjang ini pakai masuk ke dalam tanah segala, terus ke sungai. Nah, ini siklus panjang. Tadi yang saya jelaskan itu siklus panjang, ya. Nah, habis itu kita ngomong tentang persediaan air di bumi, ya. Total air dunia itu ada sekian juta kilometer kubik. Nah, besar sekali, banyak. Tapi 97% itu saline water, air asin, air laut. Yang fresh water, air tawar, itu hanya 3%. Ya. Jadi ini 97% itu air laut, ya. Ada sekian, air tawarnya itu cuma sekian. Nah, itu untuk kehidupan seluruh bumi ini, dunia ini, ya. Nah, sebaran air tawar terhadap kurang lebih sekian juta kilometer kubik itu yang banyaknya, ya. Sekian juta kilometer kubik atau 77,33% itu di mana? Adanya di kutub utara atau selatan berupa es dan glasier. Coba, yang sedikit aja itu 77%-nya itu ada di kutub, ya. Nah, 11% ada di mana? Di permukaan tanah dengan ketinggian 0 sampai 800 meter ini. Nah, kemudian 11% juga ada di apa? Jadi ini 0 sampai 800. Ini permukaan tanah ke bawah, ya. Permukaan tanah ke bawah. Ya. Ini ada di danau, rawa, tampungan buatan, dan sungai. Sekian kandungan air tanah dan rembesan. Jadi kecil. Ini ada di atmosfer sebagai uap air. Bayangkan, ya, bayangkan, ya. Nah, habis itu keseimbangan air. Keseimbangan air tuh seimbang neraca keluar masuknya. Ya toh. Jadi ini ada dua. Keseimbangan air itu di suatu danau, ya.
Ini kan ada masuk, debit masuk, Q in, Q itu simbol dari debit, Q out keluar, ya. Nah, ini air danau, ya. Di dalam danau itu ada menguap, ada jatuh hujan di atas danau, ya. Tapi ada juga air yang groundwater, ya. G in, groundwater in, ada groundwater out, G out, ya. Jadi keseimbangannya pokoknya yang masuk keluar itu seimbang, ya. Artinya apa? Danau itu kalau yang masuknya banyak berarti dia tambah naik toh, delta storage, ya. Delta storage itu artinya pertambahan storage itu tampungan, ya. Nah, Q in plus G in ini toh, plus G in plus ini kan partisipasi persipitasi kan nambahin, ya kan? Outnya ini Q out, G out, uap kan ngurangin. Nah, itu sama dengan DS per DT, artinya pertambahan tampungannya danau. Ya. Jadi air danau itu tambah banyak atau perubahannya itu tergantung dari masuknya dan keluarnya. Keseimbangannya seperti ini. Nah, itu kalau di danau. Sekarang kalau nggak ada danau tuh catchment area. Catchment area itu apa? Daerah di mana kalau hujan jatuh dia akan mengalir ke sungai, ya. Jadi batas ini dibentuk dari apa? Ini dari ketinggian yang sama. Jadi kalau hujan jatuh ke sini, masuk ke sini semua. Nah, ini tentu ini akan lebih rendah, ya. Terus mungkin yang sebelah sana itu lebih rendah, dia lari ke sana. Jadi di punggung apa? Punggung elevasi permukaan, ya. Di punggung. Jadi pokoknya kalau hujan jatuh di situ, ngumpul masuk semua yang nanti jadi sungai atau aliran air kalau pas hujan, ya. Nah, itu keseimbangannya beda. Ini ada hujan masuk, ada ground water in, ya. Ada yang keluar juga. Ini di permukaan tanah itu ada yang menguap, terus ini yang mengalir debit, ya toh. Berarti G in ini plus P hujannya dikurangi Q out ini toh, Q out plus G out plus E itu sama dengan pertambahan tampungan. Ini nih untuk apa? Ini untuk apa? Misalnya kamu mau buat embung atau kolam, ya kan? Berarti hujannya yang masuk ditambah ada groundwaternya, terus ada yang keluar, ada debit keluar enggak? Debit keluarnya tuh apa? Yang dipakai misalnya kamu pakai untuk distribusi air minum atau untuk pertanian, ya. Terus ini tampungan embung kamu, yaitu delta storage ini tampungan embung kamu, ya. Gitu. Nah, ini beberapa istilah, ya. Ada namanya interception. Interception, bagian air yang tertahan sebelum mencapai tanah. Jadi kalau hujan, wah, dia kesangkut pohon atau kesangkut bangunan dan sebagainya. Nah, itu namanya interception. Surface detention, surface itu permukaan, detention itu tampungan. Tampungan air yang membentuk lapisan air di permukaan tanah. Ya. Depression storage, depresi itu kan cekung, ya. Storage itu tampungan. Jadi tampungan air yang disebabkan oleh cekungan saluran, rawa dan sebagainya. Jadi kalau tanahnya ada lembah begitu, ya, ada kayak mangkok begitu cekungan, ya. Nah, terus infiltrasi itu air yang meresap ke dalam tanah. Kalau dia meresap lagi itu disebut perkolasi, ya. Nah, kapasitas infiltrasi yaitu kapasitas maksimum. Jadi kalau hujan air meresap ke tanah, tapi lama-lama tanahnya kan banyak air, jenuh air, nggak bisa masuk lagi kalau begitu. Nah, jadi kapasitasnya
Jadi itu kapasitas maksimum ya dari tanah itu untuk meresapkan air ya. Maka kalau sudah mencapai kapasitas maksimum, meskipun masih hujan, dia tetap lari sebagai limpasan permukaan ya. Nah, fill capacity atau kapasitas lapang itu jumlah air maksimum yang dapat tinggal dalam tanah itu ya, karena pengaruh gravitasi ya. Jadi dia meskipun dikasih air, pokoknya yang bisa dipegang itu. Selebihnya kalau terlalu banyak pasti dia akan turun lagi. Ya, turun lagi itu yang disebut perkolasi nanti ya. Soil moisture, soil itu tanah, moisture itu kandungan air. Jadi air dalam pori-pori tanah yang merupakan bagian dari tanah. Jadi tanah itu ada butirannya, ada lembut, tapi ada airnya juga. Ya, itu. Itu beberapa istilah. Sekarang tugas ya. Tugas tuliskan secara skematik pengertian hidrologi. Tadi kan ada sudah, ya kan? Tapi coba kamu tulis ulang. Kenapa? Ya biar kamu paham tidak tadi itu, ya kan? Nah, bagus lagi tampilkan juga dalam vlog. Jadi ya kamu pasti lebih kreatif daripada saya, ya. Bisa pakai TikTok atau gimana yang ngomong hidrologi itu apa? Oh, gini. Nah, gitu ya. Itu tugasnya dalam kelompok ya. Terus jelaskan ulang siklus hidrologi. Bisa dari gambar tadi, bisa kamu cari internet. Pokoknya salah satu lah pilih ya, cari gambar atau penjelasan lebih sederhana dan mudah di internet. Kemudian tampilkan juga vlog. Berarti vlog atau TikToknya tadi yang macam satu itu pengertian hidrologi, kemudian siklus hidrologi. Terus kemudian apa? Kunjungan ke lapangan untuk melihat secara nyata beberapa pengertian yang telah dijelaskan. Kamu ambil salah satu, ya kan? Misalnya sekarang masih sedikit musim hujan, kamu ngamati hujan. Hujan tik-tik jatuh, apakah semua mengalir? Ada yang masuk tanah atau gimana? Ya, atau tadi ada pengertian misalnya di halaman kamu itu ada kubangan ya. Itu kan namanya apa itu tadi ya kan? Coba kamu kreatif. Jadi ada 3 macam gambaran TikTok ya. Itu dibuat dalam kelompok. Tidak semua saya kurang suka kalau kamu TikToknya perkenalkan saya nama, itu buang waktu ya. Jadi kamu kasih saja satu halaman, kelompok satu, sapa, NIM-nya berapa. Perkenalkan ini tag gitu. Jadi singkat ya toh. Habis itu misalnya kelompok ada 3 atau kelompok ada 4 orang toh. Nah, misalnya satu ngomong tentang pengertian hidrologi, mau 1 orang atau 2 orang. Terus nanti yang lainnya ngomong tentang siklus. Oh, siklus itu lebih banyak. Ya 2 orang boleh. Terus ada yang ngomong tentang itu di lapangan itu yang pengertian tadi itu lapangannya di mana gitu. Kamu coba tunjukkan ya. Jadi bagi-bagi ya, bagi-bagi. Berarti kan kunjungan ke lapangan bukan pergi secara fisik rame-rame. Bisa salah satu mungkin dari kelompok runding. Saya yang nomor 3. Oh, saya yang nomor 2. Oh, kami berdua ya nomor 2 agak banyak begitu ya. Jadi semacam itu ya. Tujuan saya apa? Supaya kamu dalam kelompok coba belajar berkomunikasi ya, berkomunikasi untuk kerjasama ya. Kerjasama itu penting bagi saya. Kerjasama, hasil vlognya gimana itu kreativitas ya, nggak ada yang salah, selalu benar ya, selalu benar, nggak ada yang salah. Jadi yang penting adalah gimana kamu ngaturnya, gimana itu kan akan kelihatan di dalam tampilan vlog Anda. Tidak susah toh, menyenangkan ya. Jadi itu
Ya, itu pertemuan kita yang kedua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.